Seharusnya anak-anak muda Kristen kita yang sudah menguasai teknologi, seharusnya mereka sudah lebih terlindungi ya. Maksudnya tidak mudah terguncang seperti sekarang gitu. Baru dengar argumen dari sini, langsung tiba-tiba langsung, oh iya ya, nah begitu gitu. Ini Masalahnya, apakah ini ya? generasi sekarang ini generasi TikTok yang 1 menitan. Dihantam 1 menit, Yesus bukan Tuhan, kaget. Dari rumah semuanya berasal. Berarti tandanya nih iman mereka dari rumah memang belum kuat ya Bu? Ya, nah, kekristenan kita itu memang iman biasanya ya, anak-anak kita itu iman yang diwariskan dari orang tuanya. Jadi bukan ditemukan. Saya sendiri adalah seorang Kristen sejak lahir. Ya, banyak orang menganggap saya itu murtadin. No, saya Kristen sejak lahir. Nah, anak-anak muda sekarang kan memang aku juga lagi mau cari gitu. Makanya mereka dapat ini bagus nih ajaran ini, penafsiran yang kayaknya Kristen oke nih, keren nih. Ujung-ujungnya menyesatkan. Nah, Ibu bisa nggak kasih tahu ciri-ciri umum dari ajaran atau penafsiran yang terlihat Kristen, tapi sebenarnya menyesatkan, dan bagaimana kita sebagai orang tuh juga bisa belajar pola-pola kayak begini nih. Oh nih, ini kayaknya udah nggak benar gitu. Jadi kita harus, orang tua juga harus sadar bahwa di kekristenan sendiri ada banyak hal-hal yang kadang-kadang melenceng dari kekristenan itu. Nah, ini ada kasus yang sangat fresh from the oven, yang bahwa bahaya yang merongrong kekristenan itu bukan hanya datang dari luar, bukan oleh karena polemikus muslim yang pasang konten di media sosial, bukan hanya itu, tetapi bahaya juga datang di dalam kita. Saya sedang menemukan kasus seorang keluarga, suatu keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, yaitu si suami pergi meninggalkan rumah untuk ikut suatu aliran atau sekte. Demikian pula juga dalam kekristenan. Ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, yang nampaknya kita hanya mengkhawatirkan bahwa adanya input-input dari agama lain. Tetapi di kekristenan ini, yang saya lihat di sekte ini yang sedang saya teliti, ini merenggut seorang ayah yang menjadi panutan keluarga itu. Nah, kejadiannya itu di Semarang. Dan di sekte itu pendetanya perempuan muda yang mempersiapkan jemaatnya untuk rapture 40 hari ke depan. Mereka sedang dikarantina oleh pendeta perempuan itu di suatu tempat, entah di Semarang atau sekitar situ, untuk persiapan rapture. Nah, ini mungkin seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, mungkin Bang Andi pernah dengar. Tahun 2003, sekte Pondok Nabi dari pendeta Mangapin Sibura yang pernah ditangani polisi. Dan apalagi nubuatnya itu tidak terjadi, gagal 22 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video tanya jawab atau diskusi ringan ya, antara Kristen versus Kristen, yaitu antara Andi Otnil dengan Ibu Rita Wahyu Wulandari, yang notabene keduanya adalah sama-sama orang Kristen. Teman-teman, mereka membahas tentang era media sosial sekarang ini atau era internet sekarang ini ya, yang begitu banyak melalui media-media sosial umat Kristen mendapatkan informasi atau postingan-postingan yang katanya menyerang kekristenan, dan hal itu membuat umat Kristen terguncang keimanannya. Tetapi ada satu fakta yang diungkap oleh Ibu Rita Wahyu, bahwa ternyata serangan-serangan itu tidak hanya datang dari luar kekristenan, tetapi Rita Wahyu membongkar fakta, menunjukkan fakta bahwa lebih banyak serangan-serangan itu datang dari pihak Kristen sendiri, yang membuat orang-orang Kristen sendiri terguncang keimanannya. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Tapi kalau kita lihat berarti kan 25 tahun yang lalu kemudian sampai sekarang, kok sepertinya sekarang ini lebih banyak efektifnya gitu? Atau memang dari dulu mereka belajar juga bahwa begitu dihantam head to head nggak bisa, lalu mereka jadi menggunakan cara seperti ini yang halus, tapi tetap sebenarnya tujuannya adalah untuk menyangkal dan menyatakan bahwa banyak sekali kontradiksi yang ada di Alkitab. Sebenarnya yang dipersoalkan sama, dulu, sekarang, dan besok itu aja, dan yang dipertanyakan sama itu saja.
Tapi sebenarnya itu nggak ada yang baru. Semuanya sudah kita hadapi dulu kalau orang-orang yang sudah berapologetika lama puluhan tahun di dunia internet ini bukan hal yang baru. Ya, berarti ini bukan hal yang baru, ini hal yang lama. Seharusnya anak-anak muda Kristen kita yang sudah menguasai teknologi, seharusnya mereka sudah lebih terlindungi ya. Maksudnya tidak mudah terguncang seperti sekarang gitu. Baru dengar argumen dari sini langsung tiba-tiba langsung oh iya ya. Nah begitu gitu. Ini masalahnya, apakah ini generasi sekarang ini generasi TikTok yang 1 menitan. Dihantam 1 menit Yesus bukan Tuhan, kaget. Nah makanya TikTok bisa menjadi sarana yang baik untuk penginjilan, tapi juga sarana yang sangat tidak mumpuni untuk belajar tentang Alkitab. Kalau kita mau belajar Alkitab itu harus lengkap, bukan dari TikTok 1 menitan. Nah, sebagai orang tua juga harus memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa TikTok itu hanya salah satu informasi, tapi bukan informasi yang dapat memberikan informasi yang mumpuni mengenai kekristenan. Orang Kristen harus dimuridkan, makanya rumah sebagai pemuridan yang pertama, paling nggak ibu dari keluarga itu memberikan masukan-masukan. Jadi ibu juga harus mengerti tentang dunia medsos. Umat Kristen yang hobi menyerang agama Islam biasanya akan mengatakan, dengan adanya internet maka ajaran Islam terbongkar. Mereka menuduh keimanan umat Islam terguncang. Padahal realita yang terjadi justru sebaliknya. Menurut pengakuan dari 2 orang Kristen yang baru saja kita simak, ternyata dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya internet, maka terbongkarlah ajaran kekristenan. Dan hal tersebut membuat banyak sekali dari umat Kristen yang terguncang keimanannya karena media sosial tersebut. Karena di era internet sekarang ini dan karena kecanggihan teknologi yang mana melalui media sosial, misalkan TikTok 1 menitan, ketika mereka mendapatkan sebuah postingan ayat di dalam Bible mereka sendiri, katakanlah Yesus bukan Tuhan. Nah, dengan data-data dari ayat Bible mereka sendiri akan membuat kebanyakan dari umat Kristen bertanya-tanya. Kalau mereka kritis dan logis, mereka pasti akan mencari tahu. Karena memang realitanya di dalam Bible itu lebih banyak tertulis ayat-ayat yang merupakan perkataan Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan. Itu ayat banyak sekali terdapat di dalam Bible kepunyaan umat Kristen. Sehingga hal itulah yang membuat mereka lalu terguncang keimanannya. Mereka bertanya-tanya, benarkah Yesus itu adalah bukan Tuhan? Nah, lalu mereka belajar melalui ayat-ayat Bible mereka sendiri, dan ketika mereka menemukan bahwa memang benar Yesus ngaku hanyalah seorang utusan, maka dari mereka banyak yang menjadi mu'alaf. Nah, keguncangan keimanan yang dialami oleh umat Kristen sekarang ini, itulah yang diakui dan diungkap oleh Rita Wahyu. Ya, ini menarik yang Ibu sampaikan. Berarti kan dari rumah semuanya berasal. Berarti tandanya nih iman mereka dari rumah memang belum kuat ya, Bu? Ya. Nah, kekristenan kita itu memang iman biasanya ya, anak-anak kita itu iman yang diwariskan dari orang tuanya. Jadi bukan ditemukan. Saya sendiri adalah seorang Kristen sejak lahir, ya. Banyak orang menganggap saya itu murtadin. No, saya Kristen sejak lahir. Mungkin dan bidan yang nolong ibu saya dulu waktu melahirkan saya itu seorang ibu gembala di sebelah rumah saya. Nah, jadi betul-betul saya Kristen sejak lahir. Tetapi bagaimanapun, walaupun saya mewarisi iman yang diwariskan oleh orang tua saya, setiap dari kita ya harus menemukan sendiri iman itu. Nah, jadi inilah yang harus menjadi fondasi teologis dari setiap kita. Makanya walaupun itu iman diwariskan dari orang tua, tetapi si anak harus mengalami sendiri proses mengenai pengenalan ketuhanan atau kekristenan itu. Nah, sekarang kan anak-anak muda sekarang kan memang aku juga lagi mau cari gitu. Makanya mereka dapat ini bagus nih ajaran ini, penafsiran yang kayaknya Kristen oke nih, keren nih. Ujung-ujungnya menyesatkan. Nah, Ibu bisa nggak kasih tahu ciri-ciri umum dari ajaran atau penafsiran yang terlihat Kristen, tapi sebenarnya menyesatkan, dan bagaimana kita sebagai orang tua juga bisa belajar pola-pola kayak begini nih. Oh nih, ini kayaknya udah nggak benar gitu. Jadi kita harus, orang tua juga harus sadar bahwa di kekristenan sendiri ada banyak hal-hal yang kadang-kadang melenceng dari kekristenan itu. Nah, ini ada kasus yang sangat fresh from the oven, yang bahwa
bahaya yang merongrong kekristenan itu bukan hanya datang dari luar, bukan oleh karena polemikus muslim yang pasang konten di media sosial, bukan hanya itu, tetapi bahaya juga datang di dalam kita. Nah, teman-teman, di sini dengan sangat tegas Rita Wahyu menyatakan bahaya yang merongrong keimanan umat Kristen atau merongrong keimanan kekristenan itu tidak hanya datang dari polemikus. Kata orang Kristen kalau mengatakan apologet atau debater muslim kan dikatakan polemikus. Padahal realitanya Kristen tukang hujat dan Kristen yang suka pelintir-pelintir ayat Al-Quran dan hadis, itulah yang lebih pantas disebut polemikus. Nah, melalui postingan-postingan di media sosial yang menelanjangi kekristenan, hal itu membuat umat Kristen terguncang. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah menurut Rita Wahyu, yang merongrong keimanan umat Kristen itu bukan datang dari luar, melainkan datang dari kekristenan sendiri. Nah, lebih lanjut kita akan menyimak Ibu Rita Wahyu ini akan membongkar sekte di dalam kekristenan yang menyesatkan. Jadi intinya musuh mereka itu adalah dari kalangan mereka sendiri, dari internal mereka sendiri. Saya sedang menemukan kasus seorang keluarga, suatu keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, yaitu si suami pergi meninggalkan rumah untuk ikut suatu aliran atau sekte. Nah, urusannya jadi rumit, ya. Kita harus mengingat bahwa kekristenan adalah relationship antara manusia dengan Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu sudah menjadi agama, menjadi suatu institusi, agama itu birokrasi tentang Tuhan. Agama apapun yang aparatnya banyak korupsi dan melakukan penyelewengan. Demikian pula juga dalam kekristenan. Ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, yang nampaknya kita hanya mengkhawatirkan bahwa adanya input-input dari agama lain. Tetapi di kekristenan ini, yang saya lihat di sekte ini yang sedang saya teliti, walaupun belum banyak mengenai informasi tentang itu, ini merenggut seorang ayah yang menjadi panutan keluarga itu. Nah, kejadiannya itu di Semarang. Dan di sekte itu pendetanya perempuan muda yang mempersiapkan jemaatnya untuk rapture 40 hari ke depan. Nah, menurut cerita keluarga itu, hari-hari ini, ya sekarang ini, mereka sedang dikarantina oleh pendeta perempuan itu di suatu tempat, entah di Semarang atau sekitar situ, untuk persiapan rapture. Nah, ini mungkin seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, mungkin Bang Andi pernah dengar, tahun 2003, sekte Pondok Nabi, dari pendeta Mangapin Sibura, yang pernah ditangani polisi. Dan apalagi nubuatnya itu tidak terjadi, gagal 22 tahun yang lalu. Betul. Saya belum tahu banyak mengenai sepak terjang kelompok Semarang ini, karena mereka sangat tertutup, tapi saya menyarankan kepada keluarga itu untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Apalagi kalau sudah jadi sekte kan, betul. Lawannya bukan kita lagi, bukan sesama orang Kristen lagi, tapi lawannya negara. Betul. Jadi kita harus mengingat bahaya tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari kekristenan sendiri. Menurut orang Kristen sendiri, ternyata yang menyesatkan orang Kristen itu berasal dari orang Kristen sendiri. Dikatakan tadi oleh Rita Wahyu ada kasus yang mana ada sekte di Semarang yang katanya sudah merenggut suami dari satu keluarga dan suaminya itu hilang, belum kembali, dan lalu disarankan oleh Rita Wahyu agar keluarganya menghubungi polisi karena sang suami atau bapak dari anak-anak dari suatu keluarga itu telah mengikuti sekte Kristen yang dianggap menyesatkan oleh Rita Wahyu. Nah, kalau sudah begitu maka lawannya adalah negara, bukan orang Kristen lagi. Nah, satu yang kita garis bawahi juga di sini, Rita Wahyu menyinggung tentang dulu pernah ada sekte sesat, yaitu sekte Pondok Nabi yang dipimpin oleh pendeta Mangapin Sibuya. Kita akan tengok bagaimanakah sepak terjang dan seluk-beluk sekte Pondok Nabi tersebut. Teman-teman, sekte Pondok Nabi adalah suatu sekte kekristenan yang dipimpin oleh pendeta Mangapin Sibuya. Sekte ini dikenal pada tahun 2003 akibat ramalan atau nubuat sang pendeta yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2003 kiamat akan terjadi, atau lebih tepatnya secara leksionari kekristenan Roh Kudus akan turun
dan akan melakukan penghakiman, serta orang percaya akan naik ke surga. Nabi Musa dan Elia akan melaksanakan tugasnya untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang tertinggal supaya tidak menghujat Tuhan Yesus. Akhir dari akhir zaman akan terjadi pengangkatan antara pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Antikristus akan menguasai dunia mulai 10 November 2003 hingga 11 Mei 2007. Jemaat yang dipimpin oleh Mangapin sendiri saat itu berkumpul di suatu bangunan di Balai Endah, Kabupaten Bandung. Nah teman-teman, lebih lanjut, Pendeta Mangapin Sibuaya yang mengaku sebagai Paulus kedua. Nah ini luar biasa teman-teman. Di Indonesia ada yang ngaku sebagai Paulus kedua, yaitu Pendeta Mangapin Sibuaya ini. Mengaku pada 28 Februari 1999 mendengar suara-suara yang turut didengar oleh para pengikutnya, sehingga mereka memutuskan untuk berkumpul di Bandung. Tidak hanya itu, dalam mata terbuka dirinya juga sudah melihat wujud Roh Kudus, pribadi Allah sebanyak 3 orang. Saya lihat oknum Allah datang di depan saya, tegas Mangapin. Penampakan tersebut diakui sejak 1980-an atau 1988. Sibuaya kemudian berhasil mengumpulkan 282 pengikut yang ia himpun sejak 1999. Umumnya mereka berasal dari luar pulau Jawa seperti Maluku, Manado, Flores, dan Papua. Sibuaya juga mengangkat 12 rasul dan 30 nabi untuk menyebarkan ajaran sekte hari kiamat. Yang menghebohkan, ia mengklaim mendapat wahyu dari Yesus Kristus pada 1988 dan menyebarkan keyakinannya bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Menurut dia, tempat yang dipilih Yesus untuk pengangkatan roh dan jasad bagi umat terpilih adalah Balai Endah. Sibuaya dan pengikutnya menyambut hari pengangkatan dengan berpuasa. Nah, teman-teman, itulah fakta tentang sekte Pondok Nabi yang dikatakan oleh Rita Wahyu. Intinya di sini Rita Wahyu mengatakan ternyata penyesat ataupun yang merongrong keimanan umat Kristen itu kebanyakan datang dari kekristenan sendiri, bukan dari umat agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.